Ekspansi ruang dalam agenda ekologi politik. Nah, saat ini pembahasan soal politik, lingkungan, dan ruang menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam berbagai kondisi dan konteks permasalahannya. Olehnya itu, pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan dalam pendiskusian kita. Pertama, soal apa yang dimaksud dengan ekologi politik. Kedua, bagaimana ekologi politik memandang tercerabutnya seseorang dari tanah mereka. Dan ketiga, mengapa ruang menjadi aspek penting dalam persoalan ekologi politik. Nah, untuk yang pertama, ekologi politik ialah sebuah pendekatan dalam melihat aspek-aspek politik baik di tingkat akar rumput, lokal maupun global yang berhubungan erat dengan persoalan lingkungan atau ekologi. Awalnya pendekatan ekologi politik ini memiliki pertentangan dalam konteks metode maupun cara menganalisis sebuah kasus, di mana ada yang mempertentangkan antara aspek idealisme dan materialisme, ada juga yang mempertentangkannya dengan aspek culture dan nature, serta ada juga yang mempersoalkan dari aspek emik dan etik dalam analisa ekologi politik. Namun saat ini, ekologi politik baru cenderung mengakomodir beberapa pertentangan-pertentangan yang telah saya sebutkan untuk melihat dan menganalisis persoalan-persoalan politik dan ekologi. Di sini ekologi politik memiliki 2 poin utama, yakni simbol sebagai konteks sosial dan simbol dilihat dalam aspek ekonomi dan konflik politik. Artinya, simbol di sini ditempatkan dalam kerangka sebuah fenomena sosial budaya dalam suatu peristiwa-peristiwa ekologi politik. Nah, selanjutnya, lantas bagaimana kemudian ekologi politik memandang tercerabutnya seseorang atau kelompok dari tanah mereka? Oke, menjawab hal tersebut, Ribot dan Peluso telah memberikan kita sebuah petunjuk terkait bagaimana menganalisis aktor yang dapat memanfaatkan atau menguasai tanah. Dalam terminologi penguasaan tanah oleh Ribot dan Peluso, ada yang dikenal sebagai teori akses. Nah, kata akses ini dia disandingkan dengan kata pemanfaatan. Artinya, pengusaha atau perusahaan yang kemudian dapat merampas tanah milik warga berarti erat kaitannya dengan persoalan akses. Ribot dan Peluso lebih lanjut membagi 3 mekanisme kuasa yang memungkinkan seseorang mengakses sesuatu. Yakni pertama, ada yang dimaksud dengan akses berdasarkan mekanisme hak. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan akses berdasarkan mekanisme ilegal. Dan yang terakhir, ada yang dimaksud dengan akses berdasarkan mekanisme struktur dan relasional. Ketiga mekanisme tadi akan kita temui dalam berbagai macam konteks dan kondisi yang ada di lapangan. Bahkan ketiganya bisa saling mendukung dan membuat seseorang dapat mengakses sesuatu, utamanya persoalan tanah. Nah, sebagai contoh, misal ada seorang pengusaha yang hendak merampas tanah milik warga di sebuah desa. Pertama-tama pengusaha ini menggunakan mekanisme hak untuk mengakses tanah tersebut. Bisa dalam bentuk regulasi atau bukti kepemilikan tanah. Selain menggunakan cara tersebut, pengusaha ini ternyata diam-diam juga menyewa preman untuk meneror warga agar warga tersebut menjual tanah mereka. Nah, inilah yang dikatakan mekanisme
ilegal. Nah, tidak cukup sampai di situ. Pengusaha ini juga menggunakan struktur dan relasinya dengan aparatur desa setempat atau elit-elit lokal untuk mempengaruhi warga tadi agar tanahnya bisa dijual. Nah, sederhananya dari contoh yang telah saya paparkan tadi, sebenarnya teori akses ini adalah sebuah teori untuk menceritakan para pemenang, di mana kita bisa menganalisis alasan dibalik mengapa aktor-aktor tertentu itu dapat mengakses dan memanfaatkan sesuatu. Persoalan ketiga, mengapa ruang menjadi aspek penting dalam ekologi politik? Nah, saat ini ruang menjadi sesuatu yang sangat politis dan kapitalistik, sebab ia menjadi aspek penting dalam moda produksi kapital di era sekarang. Adalah David Harvey yang kemudian menyempurnakan analisa pengembangan kapital Marx yang belum melihat persoalan ruang sebagai aspek penting moda produksi. Di sini Harvey membayangkan kapital itu sebagai sebuah molekul yang akan bergerak pada sebuah ruang ketika ruang tersebut di-branding dan dikomodifikasi sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan atau aktor-aktor tertentu. Olehnya itu, kepentingan pergerakan molekul kapital inilah yang menjadi dasar terjadinya ekspansi ruang. Dalam terminologi akumulasi perampasan hak milik, Harvey sendiri merupakan sebuah proses ekonomi politik di mana dua bentuk relasi kuasa itu saling bertemu, yakni antara logika teritorial atau logika negara, logika pemerintah, dengan logika kapital atau logika pengusaha maupun perusahaan. Maka dari itu, kedua logika tadi ini akhirnya membentuk sebuah logika baru yang disebut sebagai logika politik ruang yang kemudian dianalisis oleh Harvey dalam 3 sirkuit pengembangan kapital dan perampasan tanah. Pertama, sirkuit primer, di mana di sini para pengusaha akan mengkonsumsi langsung hasil dari keuntungan yang mereka dapatkan. Setelah cukup memiliki modal berlebih, maka para pengusaha ini akan kemudian mengembangkan yang namanya sirkuit sekunder, di mana keuntungan yang berlebih tadi akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pada tahap inilah logika negara dan kapital biasanya akan saling bertemu. Setelah mendapatkan keuntungan dari sirkuit sekunder tadi, pengusaha ini akan melanjutkan proses akumulasinya ke tahap tersier, di mana pada tahap sirkuit tersier ini para pengusaha akan melakukan sebuah investasi sosial dan pengetahuan yang biasanya berbentuk atau membentuk sebuah sekolah sendiri. Lantas apa gunanya membentuk sebuah sekolah bagi para perusahaan atau pengusaha? Nah, gunanya untuk mencetak SDM-SDM unggul yang siap dilempar ke sirkuit primer tadi. Tujuannya yakni meminimalisir ongkos produksi dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu persoalan ruang hari ini memiliki ikatan yang sangat-sangat erat dalam permasalahan-permasalahan ekologi politik. Kita bisa melihat bagaimana kemudian hari ini ruang itu dimanfaatkan sebagai sebuah ruang abstrak jika meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Lefebvre. Nah, Lefebvre lebih lanjut mengatakan bahwa ruang abstrak ini memiliki 3 ciri dominan di dalamnya. Pertama,
dia terhomogenisasi. Kedua, dia terfragmentasi. Dan ketiga, dia hierarkis. Jadi ketika sebuah ruang itu telah terkapitalistik sedemikian rupa, maka ruang tersebut menjadi sebuah ruang abstrak karena relasi sosial produksi di dalamnya hanya dilakukan untuk sebuah kepentingan kapital.